وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Mohon maaf, sinyalnya hilang tadi. Kita lanjutkan atau kita ulangi materinya. Aku, ya kan, senang yang dengan maut itu bukan karena saya Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang hamba bisa sampai kayak gini, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Sama kayak ini loh, dua orang yang saling mencintai, laki-laki dan perempuan, kemudian nikah, luar biasa. Begitu kemudian nikah, ternyata satunya dikirim dinas, Pak. Misal yang laki-laki ini tentara, dikirim tuh ke Papua sana untuk menjaga perbatasan melawan orang OPM. Luar biasa, ketemu des gitu. Entah apa yang terjadi, pokoknya luar biasa. Dan tidak kamu pengen gitu. Ya. Oh, ini adalah apa? Seorang hamba itu kalau bisa sampai merasa saya rindu sekali sama Tuhan saya gitu. Itu motivasinya bukan karena disuruh orang, bukan karena cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita rindu. Makanya kalau kita lihat ya mereka yang berjihad di jalan Allah, ya anggaplah orang-orang Palestina yang perang atau dihujani peluru sama orang Israel itu, maka ya mereka nggak takut gitu, karena yang mereka pahami begitu nyawa lepas karena peluru orang kafir, ya mereka akan mendapat posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu derajat yang luar biasa ya. Yang kita harus belajar untuk bisa ada di posisi itu. Nah, dimulai dari mana? Senang baca Quran gitu. Orang beriman tuh kalau baca Quran itu ya toh, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, imannya nambah gitu. Kemudian dikatakan lagi wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebutkan nama Allah tuh bergetar hatinya gitu. Dengar murotal ya diam aja, dengar kajian ya tidur gitu kan. Luar biasa. Nah, maka hal-hal seperti ini harus kita perbaiki. Ya. Kita harus menjadi hamba Allah yang senang dengan majelis ilmu. Makanya kalau kita dengar murotal, syekh-syekh yang baca murotal atau ngaji itu pada nangis, itu kita tuh ngiri gitu. Kenapa kita ngiri? Karena mereka bisa ada di posisi itu, menikmati. Nah, yang kita banyak orang bisa itu kan kalau dengar lagu-lagu yang mengingatkan masa lalu terus tiba-tiba nangis kan. Ini justru nggak benar gitu. Yang benar adalah ya ayat-ayat Quran, ya itu yang kemudian membuat kita harusnya menjadi tambah kuat gitu, bukan kemudian malah lagu-lagu. Kemudian lagi yang aku cintai adalah wa ahabbul faqra tawadhu'an li rabbi. Kenapa aku senang sama kemiskinan? Aku senang sama hidup pas-pasan karena aku nggak pengen jadi sombong. Karena aku nggak pengen Allah tuh ngeliat aku jadi orang sombong. Aku pengen Allah tuh ngeliat aku tuh orang yang tawadhu, orang yang sederhana, orang yang rendah diri, orang yang rendah hati, orang yang kemudian nggak sombong di hadapan manusia. Kenapa sih? Karena la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratun minal kibr. Gak akan masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan. Maka sombong ini perkara yang kayaknya orang tuh sepele ya, tapi itu parah itu, sampai bisa membuat orang nggak bisa masuk surga. Dan sekali lagi yang harus kita pahami, setan itu keluar dari surga itu karena sombong, bukan karena dia itu nyembah patung atau apa, enggak, karena sombong. Suruh sujud kepada Adam, nggak mau, padahal yang nyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahibbul mardo, dan aku seneng sakit. Kenapa? Takfiron li khotiati, sebagai bentuk penghapusan atas kesalahanku. Jadi bukan semata-mata karena senang sakit. Tapi ada sebagian orang tuh senang sakit, kenapa? Karena nanti ditengokin, dikasih buah, kasih duit. Ini ya nggak benar juga. Jadi harus kita rubah itu niatnya ini. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.